Pemirsa, arus kendaraan menuju kota Bandung tetap ramai meski diberlakukan aturan ganjil genap. Kendaraan luar kota memadati jalan-jalan utama di Kota Kembang. Personil polisi sibuk mengatur lalu lintas kendaraan yang ramai di pintu keluar tol Paster, Kota Bandung. Sesuai dengan ketentuan ganjil genap, kemarin plat nomor kendaraan genap diizinkan memasuki Kota Bandung, sementara kendaraan dengan plat nomor ganjil diminta putar balik. Sebanyak 1.000 lebih kendaraan diputar balik pada malam tadi, namun tidak mengurangi keramaian lalu lintas di Kota Kembang. Sementara itu di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, polisi terapkan sistem satu arah untuk mengurangi kemacetan. Sistem satu arah diterapkan bergantian dari Puncak menuju Jakarta pada jam-jam tertentu, begitu juga dengan arah sebaliknya. Selain itu, aturan ganjil genap tetap berlaku baik untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Pemirsa, puluhan orang di Karimun, Kepulauan Riau mengambil paksa jenazah warga yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Menurut warga, pasien hanya mengeluh sakit lambung. Puluhan warga yang tiba di Rumah Sakit Batu Timah Karimun langsung mengambil dan membawa jenazah T, 75 tahun, yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal akibat COVID-19. Aksi warga ini pun sontak membuat suasana rumah sakit mencekam. Menurut warga, pasien hanya mengalami sakit lambung, sementara pihak rumah sakit menyatakan pasien yang dirawat sejak Kamis petang sempat menjalani rapid tes antigen dengan hasil positif COVID-19. Keluarga sudah menerima diagnosa tersebut, namun warga lain yang datang tidak terima. Dia lagi mau absen, pokoknya nampak perawat apa enggak, kom apa semua langsung dipukulin, dihajar, memang dipaksa ya. Teman-teman ini pada cemas, takut, istilahnya tuh mereka nggak ada ngomong melawan, ada apa, pokoknya nama baju perawat mau dihantam semua. Jenazah kemudian dimakamkan pihak keluarga di Pemakaman Umum Meral Barat Karimun dengan prokes ketat. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah sidang paripurna DPRD Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sidang tersebut mengagendakan pembentukan pansus penelusuran penggunaan dana COVID-19 tahun 2020 senilai 14 miliar rupiah. Aksi pukul meja dan membanting mikrofon mewarnai jalannya sidang paripurna hingga sejumlah anggota DPRD saling adu mulut di ruang persidangan. Kericuhan bermula ketika salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra menyatakan pendapat, namun diinterupsi oleh anggota DPRD Partai PDI Perjuangan. Muhyiddin Demon adalah anggota DPRD Flores Timur fraksi Gerindra. Sedangkan untuk agenda sidang paripurna adalah untuk membahas pembentukan pansus penelusuran penggunaan dana COVID-19 tahun 2020 senilai 14 miliar rupiah. Percecokan pun semakin memanas. Menurut sejumlah anggota DPRD, ketua sidang seharusnya langsung membentuk pansus karena diduga ada penyalahgunaan dana COVID-19, namun usulan tidak disetujui. Sidang paripurna ditutup dengan keputusan melakukan pendalaman tingkat penggabungan komisi tanpa pembentukan pansus. Meski pansus tidak jadi dibentuk, sejumlah anggota DPRD yang mengusulkan pembentukan pansus akan segera membawa bukti yang dikantongi ke penegak hukum. Percuma menerima masukan atau pendapat ataupun ini daripada para anggota 16 orang itu. Jadi ini hanya akal-akalan membuat ini supaya memberikan kepada rakyat bahwa ada paripurna hari ini, tapi kenyataannya nol besar. Anggota DPRD yang mengusulkan pembentukan pansus sebanyak 16 orang dari fraksi PAN, Nasdem, PKB, dan Gerindra melakukan walkout. Tim Satgas COVID-19 Makassar, Sulawesi Selatan memeriksa seorang selebgram karena merayakan pesta ulang tahun secara besar-besaran di tengah pemberlakuan PPKM level 4. Satgas COVID-19 juga menyegel lokasi pesta ulang tahun tersebut. Ya Allah ya Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Kenapa semua itu ya Allah? Unggahan media sosial salah satu tamu di acara ulang tahun seorang selebgram Makassar, Sartika Diman, viral di media sosial. Pemangku hajat dan undangan banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Padahal Makassar masih memberlakukan PPKM level 4.
Tim Satgas COVID-19 Makassar langsung memanggil dan memeriksa selebgram Sartika Diman ke kantor Satpol PP di Balai Kota Makassar. Sartika Diman meminta maaf dan berdalih pihaknya sudah beberapa kali mengimbau undangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sebetulnya prokes dari awal, kita prokes, ada MC yang menghimbau untuk prokes, dan di LED dan ada kru yang keliling untuk prokes, pakai masker dan. Sementara Satpol PP Kota Makassar menyegel lokasi acara ulang tahun dan tim Satgas akan melakukan tracing terhadap para tamu undangan. Semua kita minta klarifikasinya tentang berapa jumlah, bagaimana proses awalnya, tujuannya, bentuk acaranya, potensi-potensi penyebaran atau terbentuknya klaster ini kita semua pertanyakan tadi. Makanya kita agak lama, termasuk kita lakukan pemeriksaan maraton terhadap pemilik tempat. Acara pesta ulang tahun yang melanggar aturan PPKM level 4 ini langsung viral di media sosial. Tim Satgas pun langsung membubarkan pesta ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Penjaga makam COVID-19 di Malang, Jawa Timur mengaku baru dibayar 3 kali dari 40 kali pemakaman dan dipotong Rp200.000. Sementara Wali Kota Malang menyebut belum dibayarnya insentif petugas pemakaman karena ada keterlambatan pengajuan anggaran. Inilah pemakaman umum Pandanwangi, Belimbing, Kota Malang, yang diduga menjadi salah satu tempat praktik pungli pemakaman COVID-19. Salah satu juru kunci makam, Suhari, mengaku telah memakamkan 40 jenazah pasien COVID-19 sejak tahun 2020. Namun ia baru dibayar 3 kali pemakaman. Itu pun dari haknya 750 per makam, dipotong Rp200.000. Selain pungutan liar, Malang Corruption Watch menyebut ada penyelewengan dana insentif para penggali kubur. Penelusuran dilakukan selama Juni hingga Agustus 2021. Dari misalnya 11 dia melakukan pemakaman COVID, hanya 3 yang direalisasikan dari pemerintahan ini. 3 ini. Nah, yang pertama khususnya di Pelausa Barat. Pemakaman di Pelausa Barat. Yang pertama itu dia ini diberikan 750 tapi diambil lagi 100. Katanya itu adalah syarat administrasi. Sementara itu, Wali Kota Malang membantah tentang temuan dari Malang Corruption Watch. Wali Kota menyebut insentif belum dibayar karena ada keterlambatan pengajuan anggaran. Sampai saat ini belum dibayar itu karena memang belum dicairkan dananya. Di meja saya tadi masih bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Mau dicarikan kurang lebih 2 miliar sekian gitu. Jadi selama ini belum dapat semua. Bukan penggelapan, memang belum dicairkan, prosesnya gitu. Wali Kota juga menegaskan akan menindak tegas jika ada pungli dalam penanganan COVID-19. Pihaknya pun tidak akan memberikan pendampingan hukum. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jelang pembelajaran tatap muka Senin besok, siswa di Tangerang Selatan, Banten divaksin Sinovac dosis kedua. Pihak sekolah juga menggelar simulasi dan mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran tatap muka agar berjalan lancar. Ratusan siswa di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan, Banten secara bergiliran menerima suntikan vaksin Sinovac dosis kedua jelang pembelajaran tatap muka Senin besok. Pihak sekolah juga menggelar simulasi dan mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran tatap muka agar berjalan lancar. Para siswa pun menyambut baik dengan adanya sistem pembelajaran tatap muka nanti, pasalnya mereka telah bosan belajar dengan menggunakan metode daring. Pas pembelajaran daring kayak bosen gitu kan di rumah, jadi pengen banget buat tatap muka. Kepala SMA Negeri 1 Tangerang Selatan, Ade Gunawan, mengatakan jika saat ini kesiapan sekolah telah di atas 90% jelang pembelajaran tatap muka. Waktunya itu juga sangat terbatas. Untuk antisipasi anak berkerumun itu, istirahat itu kita tiadakan. Jadi masuk dari jam 7:30 sampai dengan jam 12 siang. Dan itu pun dengan pengawasan Bapak Ibu Guru, para warga sekolah, baik pendidik dan tenaga pendidikan mengkontrol anak-anak.
Pihak sekolah akan membagi 2 gelombang pembelajaran, yakni di hari Senin sampai Rabu dan Kamis hingga Jumat. Hal ini dikarenakan kapasitas ruang kelas hanya boleh terisi 50% saja. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Serbuan vaksinasi bagi para santri dan santriwati digelar TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli dalam mendukung proses belajar mengajar yang aman dan nyaman. Di Kulon Progo, Yogyakarta, para santri di Pondok Pesantren Al-Quran Wates juga mendapat bantuan sembako. TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli tidak hanya menggelar serbuan vaksinasi untuk para santri, tenaga pengajar, dan warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Quran Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Bantuan sembako juga diberikan untuk para santri yang diserahkan secara simbolis kepada pihak pondok pesantren. Vaksinasi dan bantuan sembako diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar di pesantren. Kita tetap mendukung program pemerintah dan harapan dari kami, walaupun kita sudah melaksanakan vaksin, tetap masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kegiatan MNC Peduli ini tidak lepas, tidak hanya di vaksinasi saja. Kita juga memberikan bantuan-bantuan lain seperti sembako, seperti kita berikan bantuan susu, makanan, dan juga masker. Dengan harapan semua akan menyadari bahwa itu menjadi ikhtiar bisa sehat bersama-sama. Pemberian paket sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan pangan para santri di tengah pandemi COVID-19. Dari Kulon Progo, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif terus menggenjot program pengembangan kewirausahaan. Selain untuk menciptakan lapangan kerja, masyarakat yang terdampak bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Setelah di Padang, Sumatera Barat, dan Banten, Kemenparekraf terus menggenjot program pengembangan kewirausahaan Kota Kreatif Indonesia. Kali ini, program diperuntukkan bagi pelaku ekonomi kreatif di ibu kota. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan di Jakarta banyak usaha kreatif yang belum dikembangkan. Program mencakup pemetaan, mentoring, program dilaksanaan di 25 kabupaten kota. Yang ini kita lakukan dengan pendekatan pelatihan dan pendampingan, serta akses terhadap perizinan yang dipermudah dan juga untuk menciptakan mudahan mendapatkan permodalan. Jadi kami sangat yakin dengan kerjasama. Badai Ida timbulkan kerusakan luar biasa di Memphis, New Jersey, Amerika Serikat. Sengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami.